Useless. Dengan adanya ayat ini memerintahkan, memperingati orang-orang ahlul kitab dalam tanda kutip untuk menegakkan Taurat dan Injil. Buat apa orang ahlul kitab lebih menegakkan Taurat dan Injil kok? Sekarang saya tanya, Taurat itu isinya 10 perintah Allah. Dari 10 perintah Allah, apakah Islam meyakini 10 perintah Allah dan mengikutinya dan mentaatinya? Saya tanya. 10 perintah Allah salah satunya jangan bersaksi dusta. 10 perintah Allah, salah satunya, jangan mengingini istri milik orang lain. Sekarang saya tanya, nggak usah kamu. Junjunganmu itu punya track record yang sangat buruk. Mengenai mengingini pasangan atau perempuan milik orang lain. Dengan adanya turunnya ayat yang memperbolehkan dia untuk mengawini. Itu 10 perintah Allah saja sudah tidak diikuti oleh kalian. Hormatilah. Di mana bang? Menghormati ayah dan ibu, saya tanya. Pernah nggak nabimu menghormati ayah dan ibumu? Kan beliau di dalam kandungan bapaknya wafat. Oke, bapaknya wafat. Cukup sampai di situ. Kalau bapaknya wafat, bapaknya nabi ini nasibnya ada di mana? Di surga atau di neraka? Ya kita harus meyakini bahwa di surga. Dalil dari mana ayah nabi di surga? Saya bisa buktikan yang sebaliknya loh. Dan ini data dari ustadzmu. Iya, memang ada penjelasan dari Quraisy Shihab ya. Bukan Quraisy Shihab, ustadz-ustadz yang capable, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Firanda, semuanya bilang ayah nabi di neraka. Perhatikan, pertanyaan saya, kalau memang nabi itu menghormati ayah dan ibunya, kan gini, mohon maaf sebelumnya kita berbicara mengenai logika. Muhammad itu kan dikandung di dalam rahim Siti Aminah ibunya, ayahnya Abdullah. Ayahnya berhubungan, ya kan? Mama dan papa kita berhubungan sehingga jadilah kita. Muhammad ini, nabi ini, baginda ini, kekasih Allah ini dari mana? Wah, siapa ini yang kena report? Bentar. Siapa ini yang kena report ya? Kok saya ada keterangan ini, Bro Abana, ada yang kena report? Apa ya? Saya bukan, akun yang ini bukan. Bukan bro, yang lain tuh yang lain. Oh oke. Berarti aman ya? Oke, kita lanjut. Gini. Kamu save. Oke, thank you bro. Jadi gini, ketika logikanya seperti itu, dari benih ayah dan ibunya, harusnya ayah dan ibunya itu mulia. Betul nggak teman-teman? Gini deh, Yesus Kristus saja teladan dari sebetul-betulnya teladan kita. Ibu dan bapak piaranya itu masuk surga. Hidup kudus. Berbahagia dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan saya, jikalau Muhammad memang betul menghormati ayah dan ibunya, kenapa ayahnya tidak selamat? Ayahnya berada di neraka, kenapa? Kenapa, Pak? Silakan, Pak, dijawab, Pak. Ada nggak jawabannya? Kenapa ayah Nabi di neraka? Nih. Apakah ayah dan ibu Nabi SAW termasuk orang kafir? Jawabannya iya. Ayah dan ibu Nabi SAW itu meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Begitu pula kakeknya Abdul Muttalib. Dan ini tidak Rasulullah SAW disebutkan beliau dari nasab yang mulia. Tapi Anda pernah dengar bahwa orang tua Nabi SAW adalah orang yang termasuk kafir. Betul. Ayah Rasulullah SAW dan kakeknya itu adalah orang-orang yang tidak masuk Islam. Jadi Abdullah, ayah Rasulullah SAW itu meninggal dalam kondisi kafir. Itulah ibunya, mereka meninggal di atas agama-agama orang-orang kafir. Saya juga tidak ingin membahas masalah ini tentang orang tua Nabi SAW di neraka atau tidak. Tapi kita bahas kala sedang kita bahas ya. Mana yang katanya semua Nabi itu Islam? Bagaimana nasib orang-orang yang hidupnya sebelum Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad tidak mampu bahkan menyelamatkan orang tuanya? Yang olehnya Nabi Muhammad bisa lahir ke dunia. Why? Yesus Kristus mampu menyelamatkan ibunya, mampu menyelamatkan bapak piaranya. Santo Yosef, Bunda Maria itu di surga, berbahagia dengan para kudus dan bisa berdoa bersama kita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Saya bisa buktikan dengan dalil-dalil. Kalau ada yang bertanya apakah Santo Yosef, tunangan Bunda Maria, percaya dengan Tuhan Yesus, saudara nggak pernah baca Alkitab. Ketika Santo Yosef ragu mengambil Maria sebagai tunangannya, Santo Yosef dalam tidurnya mendapatkan mimpi dari malaikat. Malaikat itu meneguhkan Santo Yosef, kemudian Santo Yosef memilih untuk mengambil Maria sebagai tunangannya karena dia tahu yang dikandung di dalam rahim Maria adalah putra Allah yang hidup.
yang akan menyelamatkan dia. Termasuk Bunda Maria. Bunda Maria pun percaya bahwa yang betul-betul ia lahirkan adalah firman Allah yang menjadi manusia. Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang maha tinggi loh. Malaikat menyebutkan engkau akan mengandung. Dan anak yang engkau akan kandung disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Maria percaya dengan mengatakan apa? Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sehingga apa buktinya Maria itu selamat? Maria berkata dalam Kidung Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, sampai pada saat akhirnya Maria berkata apa? Segala keturunan akan menyebut aku yang paling berbahagia. Bayangkan loh, Maria, Bunda Yesus Kristus yang setiap hari dibicarain Islam katanya, oh Yesus bukan Tuhan, bisa bahagia dan segala keturunan menyebut dia paling berbahagia. Tergenapi, Yesus mampu menyelamatkan kedua orang tuanya. Yang kalian bilang bukan Tuhan, hanya nabi biasa. Kenapa? Pertanyaannya begini. Kalau memang logika kalian, ya kan dia nabi, mampu melakukan mukjizat. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Yesus itu nabi biasa menurut mereka, nggak apa-apa teman-teman. Lalu kalau dikomparasikan dengan Muhammad yang katanya nabi terbesar, nabi penutup, kekasih Allah, yang sering disebutkan dalam selawat, Habibana dan seterusnya. Kenapa dia sendiri tidak mampu menyelamatkan orang tuanya? Kenapa kalian sampai dengan detik ini, orang tuanya aja tidak selamat, kenapa kalian yang bukan siapa-siapanya yakin kalian akan diselamatkan? Jangan kalian pikir, oh kami diselamatkan dengan Allah. Allah itu diperkenalkan oleh siapa? Oleh nabi kamu. Balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa kalian yakin dengan nabi kamu, sedangkan nabi kamu saja tidak mampu menyelamatkan orang tuanya? Kenapa begitu yakin? Kalau kami yakin, Yesus menyelamatkan Bunda Maria, Yesus menyelamatkan Santo Yosef, Yesus menyelamatkan para murid. Woi, kita yakin lah. Hah? Jadi Yesus Tuhan ya Bang Yosef ya, Tuhan ya. Yesus Tuhan. Jadi rasulnya Paulus ya. Rasulnya nggak hanya Paulus, Petrus, Thomas, Yakobus. Bang mau tanya, ini kan banyak yang ngantri nih, kasihan di bawah Bang Yosef. Kenapa? Iya. Pertanyaan saya terakhir ini ya, karena mungkin banyak yang ngantri di bawah ini, banyak yang nonton ini. Oh nggak apa-apa kalau Bapak stay tahan lama, kemudian bisa tahan uji, kemudian siapa tahu dengan cara seperti ini Bapak kemudian tercerahkan, nggak jadi masalah. Saya mau Bapak 1 jam. Saya pikir teman-teman yang lain juga nggak akan keberatan kalau toh pada akhirnya kebenaran itu merasuk kepada jiwa Bapak. Oke. Kita tes ini ya, bahwa Yesus betul Tuhan ya. Ini kan selama beberapa tahun ini kan saya masih kecil itu kan sudah tahu itu ada yang hari tanggal merah itu kenaikan Isa Al-Masih ya. Oke. Sekarang jadi apa itu Bang Joseph? Sorry gimana? Kan saya sejak kecil itu taunya kenaikan Isa Al-Masih, sekarang kayaknya diganti di kalender itu ya. Ya, yang ganti akibat dari orang Islam yang pelin-pelan, yang mereka meyakini katanya Isa tidak mati, betul nggak? Isa tidak mati kan? Isa tidak disalibkan kan? Perhatikan, ketika kalender tetap pakai Isa Al-Masih, yang rugi kalian yang Islam. Loh, kita mah nggak peduli amat mau ada kalender atau enggak, pemerintah menetapkan tanggal merah, kami pergi ke gereja, libur, kalian juga untung. Mau namanya siapa kek, yang jelas saat ibadat Jumat Agung, pada saat Sabtu Sunyi, pada saat Minggu Paskah, kami percaya yang naik, yang wafat itulah Kristus. Yang kami ini yang orang awam ya hanya berpikir begini, loh kok itu yang diganti, kenapa tidak ada tanggal baru gitu untuk Yesus Tuhan? Ini kan Isa Al-Masih. Loh kok diganti gitu ya? Pak, nggak nyambung. Dengerin, tanggal nggak perlu diganti namanya. Nama itu diganti berkat adanya masukan dari Bimas Katolik. Dan saya rasa, dengerin sekali lagi, tanpa adanya masukan, sekali lagi, mari kita berlogika teman-teman, yang Kristen. Yang rugi mereka, karena mereka yang tidak mau mengakui penyaliban Yesus yang mereka samakan sebagai Isa, betul nggak? Jadi kalau kami malah berpikir bahwa Yesus itu adalah Isa, Bang. Kenapa? Kami berpikir Yesus adalah Isa itu, Bang. Iya, makanya dengerin, dari tadi gue juga ngomong kayak gitu, Pak. Oh, berarti Nabi Isa itu Tuhannya, ini skenario dijadikan Tuhannya. Dengerin, saya lagi pakai analogi, perumpamaan, berlogika. Oke. Kita terima anggapan Islam yang mengatakan Yesus adalah Isa, ya. Nah, ketika kalender masih pakai nama Isa, di situ kan pada hari Jumat nanti ada keterangan wafatnya Isa Al-Masih.
Yang rugi Iya. kamu, kita nggak rugi. Udah saya dengerin. Ruginya di mana kira-kira Bang Yosef ya? Ruginya di mana kira-kira? Ruginya di mana? Sekarang saya tanya, Isa Al-Masih wafat nggak? Disalibkan nggak? Enggak disalib kalau di Al-Quran. Nah, Iya. adanya ke Oh itu gitu. ngerti. Terus? Itu ngerti. Iya kan memang enggak disalib kan? Ya udah, tapi di kalender itu tertulisnya wafatnya Isa Al-Masih sebelum diganti. Jadi yang rugi itu kita orang Kristen atau kalian yang orang Islam? Dibangkitkan, diserupakan, dibangkitkan kan Nggak begitu. hanya dibangkitkan. Orang nggak mati Berarti, dibangkitkan. maaf ya, maaf Rifki, host tidak tanya tentang kebangkitan. Eh, Saya moderator di sini. Oke, terima kasih Bang. Ya, oke ya. Kami hanya Dan berpikir bahwa satu hal ya, Pak Rifki ya, satu hal Pak Rifki ya. Pemerintah Indonesia menggunakan kalender Masehi, bukan kalender Hijriah. Hmm, iya, maksudnya kami tidak bercerita tentang Hijriah ini. Memang penanggalan yang digunakan di Indonesia kan penanggalan internasional ya. Ya, Masehi Penanggalan itu internasional, bukan Hijriah. Maaf. bukan Hijriah. Memang. Tapi lo kok kenapa diganti gitu? Kan sudah kesepakatan juga kayaknya itu sampai kenaikan Isa Al-Masih ya, wafatnya Isa Al-Masih ya. Itu kan kita juga kenal dengan kenaikan. Kenaikan kan itu berarti diangkat ya oleh Allah itu ya. terangkat di dalam Iya, Alkitab. dibangkitkan ya kalau bahasanya Bang Joseph ya. Pak, Nah. bedakan kata diangkat dengan terangkat. Terangkat itu kata kerja yang menunjukkan kemampuan dirinya sendiri. Terangkat ke sorga. Yesus naik ke sorga dengan kemampuan dirinya sendiri sebab dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dan dia sendiri pun sudah menubuatkan. Ketika dia berbicara dengan imam-imam kepala, ketika dia berbicara dengan ahli Taurat, rombaklah bait Allah ini dan pada hari ketiga aku akan mendirikannya kembali. Pada hari ketika Yesus mendirikannya kembali, aku, kata Tuhan Yesus, mendirikannya kembali. Pun ketika Tuhan Yesus berbicara dalam Yohanes 10 ayat 17, Tuhan Yesus bilang, aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku selain diriku sendiri. Luar biasa kan? Jadi ketika Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus naik ke sorga, bahkan kenaikannya ke sorga dengan mulia, itu akibat dari bagaimana nubuatannya tergenapi karena dirinya sendiri yang mampu melakukan itu. Bukan atas kuasa lain-lain karena dia adalah Allah itu sendiri, Pak. Firman Allah itu sendiri. Bapak ya. Jadi sudah selesai ya Pak. Rifki sudah dari tadi sudah ya. Udah saya kasihan sama Bapak ya. saya enggak ini soalnya saya mau lebih memastikan lagi ini bahwa ternyata Nabi Isa itu yang dijadikan Tuhan oleh Bapak ini nggak mengerti gitu. bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya memakai skenario anggap, dari tadi ada kata saya keluar, anggaplah. Yesus itu Nabi Isa seperti kata kamu. Kita terima. Yang rugi itu kamu karena yang wafat itu Isa. Bapak tuh nggak ngerti-ngerti. Anggaplah. Itu loh. Bukannya kami mengaku Yesus itu Isa yang di dalam Quranmu, bukan. Ya, Pak, udah ya Pak ya. Gak nyambung. Bye-bye. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Mandi dulu Pak. Tapi tadi diakui ya sama Bro Abana, tadi dijelaskan bahwa dunia menggunakan kalender Masehi. Teman-teman harus berbangga. Kalender Masehi yang digunakan ya sesuai dengan namanya Masehi. Itu diambil dari tahun Anno Domini, tahun Tuhan. Ya. Dan ingat, kalender Masehi juga ada hubungannya dengan bagaimana Paus Gregorius mengambil andil dalam kalender dunia yang dipakai oleh mayoritas internasional. Tuh, itu produknya orang Kristen, lebih khusus orang Katolik tuh, ya. Jadi nggak dipakai tuh penanggalan yang mundur ke belakang ya. Dan artinya ini adalah pencatatan sipil secara internasional. Kalau dulu mereka hanya mengaku dalam keimanan kita ya, bahasa Yunani sebagai bahasa internasional, bahasa Inggris adalah bahasa internasional untuk zaman saat ini. Tuh. Betul. Oke, kita lanjut. Thank you, Bro. Shalom. Mio Mirza, selamat sore. Silakan, kamu berbicara tadi minta naik. Jangan keluar aplikasi. Yes, silakan. Pak. Silakan.
Dibuka mic-nya, dibuka kameranya. Kamu sudah minta naik. Jadi kamu sudah mengirimkan komentar 6 kali. Lihat di riwayat komentarnya. Jadi teman-teman Islam jangan khawatir, ada track recordnya. Dia bilang katanya Ustadz Basalamah salah. Ayah ibu Nabi di surga. Oke, silakan pakai dalil ya. Kamu sudah ngomong kayak gini dan kamu minta naik. Dinaikkan bukan malah mute, bro. Saya nggak butuh batu yang baru untuk kita ini spesial. Oke, terima kasih Pak Joseph. Ya, sama-sama Bu. Silakan. Mengenai Ustadz Khalid Basalamah dan Pak Joseph juga mengatakan, tadi Ustadz Adi Hidayat mengatakan, katanya juga berkata ayah Nabi Muhammad itu masuk neraka. Ya, jadi di zaman itu masih zaman fitrah, zaman kekosongan, belum ada nabi, maka orang yang meninggal di zaman itu maka masuk surga. Masalah Khalid Basalamah itu salah. Banyak para ustadz, para ulama yang mengatakan ayah ibu nabi itu masuk surga. Terus mengenai masalah Yesus itu ada pelan-pelan. Thank you. Kita nggak lagi bernarasi liar. Kita mau pakai data, saya pakai data. Tadi ceramahnya Ustadz Khalid loh. Ustadz loh, gelarnya LC, MA. Bukan LC yang lain ya, teman-teman. Itu gelar seorang Ustadz memang. Ustadz loh dibilang, Ustadz Khalid Basalamah salah. Ini ulama ini memang banyak yang salah. Bu, siapa? Syarifah. Ulama. Oke. Pakai dalil. Pakai dalil, silakan. Ditampilkan dalilnya di kamera. Ibu udah bisa open cam. Kalau ibu tidak berkenan, silakan sebutkan dalilnya. Istadillah qabla an ta'taqid. Jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa dalil, kamu sesat. Kata ulama. Oke, sebetulnya sih mohon maaf ya. Kalau masalah orang-orang yang berbeda agama daripada Islam, pasti selalu meminta dalil dan lain sebagainya. Karena itu kan sudah dijelaskan juga bahwa orang-orang selain Islam itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ngisawatu wa lahum adzabun adzim. Apa itu artinya? Bagus pantunnya. Jadi sekalipun orang-orang kafir itu dikasih bukti nyata, dikasih pendengaran, dikasih bukti secara nyata, dia tetap tidak akan mengingkari, dia tetap akan mengingkari karena ia selalu berpendapat. Salah, artinya salah. Ibu jangan, oh ini ibu Allah yang baru ya, membuat firman baru. Bukan Allah yang baru, itu kan maksudnya itu. No. Saya nggak mau orang yang berdusta, udah nggak mau open cam. Jangan ajarin. Ini kasihan penonton saya nanti. Ibu mau dipertanggungjawabkan di akhirat. Khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Iya memang itu kan dijelaskan Orang lagi. kafir Allah sudah mengunci diperangkap hati. enggak? Bu, dengerin. Saya mau kasih tahu yang benar. Jangan ngomong wae. Udah salah artinya. Itu Al-Baqarah. Ibu moderator, silakan diam dulu. Biarkan Joseph berbicara. Saya moderator di sini. Nah, Bu, dengerin. Ibu kan sudah mengutip Al-Baqarah ayat 7 itu. Ya. Khatamallahu dan seterusnya. Bu, teman-teman Islam, boleh silakan jujur dengan hati nuraninya. Apakah terjemahan atau artinya sesuai dengan kata Bu Mio Mirza? Terjemahan yang sesungguhnya mau tahu. Ini malah membuktikan Allah. Oke, ya kan saya mau menerjemahkan dulu. Ya, silakan. Artinya, Terjemah yang jujur. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, pada penglihatan mereka terhadap tutupan, bagi mereka siksa yang besar atau azab yang benar. Maksud ayat tersebut, Saya nggak perlu jadi dijelaskan. kalaupun Saya tanya dikasih dulu. bukti apapun, Saya tanya dulu, Bu. tetap Ini sudah takut ya? Allah telah mengunci hati dan pendengaran. Yang ngunci hati dan pendengaran kita siapa? itu Allah mengunci hati orang-orang kafir Allah seperti mengunci Joseph. hati dan pendengaran siapa, Bu? Siapa yang mengunci? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kejam sekali. Allah itu main kunci-kunci aja. Terus masih Kamu nyalahin nggak paham, kamu nggak bisa, kamu nggak paham, jangan sok tahu masalah aturan, masalah hadis Nabi, itu loh. Saya lebih paham daripada ibu. Makanya tadi ibu mendusta, saya sudah tahu artinya bukan seperti itu. Terus katanya kan Yesus Oh, jangan kabur. Tuhan. Jangan kabur. Ini masih pertanyaan. Ibu mengutip ini harus berani bertanggung jawab atas data ibu. Bu, kenapa bawa data yang menggambarkan Allah ibu kejam? Allah Subhanahu wa taala itu nggak kejam. Kejam itu sama orang-orang kafir yang tidak mau beriman, yang mengingkari. Itu kan ayat asbabunuzulnya seperti itu. Jangan salah. Itu orang-orang Kristen itu. Ya. Maaf Bu, apakah Kristen itu kafir? Kafir itu artinya orang yang tidak mempercayai agama Islam atau mengingkari. Iya. Makanya orang Indonesia dibilang
dibilangnya non muslim artinya orang yang tidak selamat. Justru panggilan kafir itu bagus bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak Hah? percaya dengan Islam. Itu setuju secara umum atau hanya partikular sebagian orang? Kebanyakan orang secara umum pengen Tidak dipanggilnya bisa, non Bu. muslim. Tidak bisa. Itu dalil mentah. Kata siapa dalil mentah? Emang arti kafirnya seperti itu. Kalau non muslim berarti kamu tidak selamat. Orang Islam itu panggilannya bagus kafir, berarti kamu mengingkari Tuhannya orang Islam. Kalau secara Ya, bahasanya itu seperti saya, itu. saya tidak percaya. Apakah berarti saya kafir? Ya kan kafir artinya seperti itu. Hah? Kafir kan Apakah artinya seperti kafir itu. tidak percaya? Iya, artinya kafir itu tidak percaya dengan agama orang Islam. Sedangkan orang Kristen aja manggil kita yang bukan golongannya domba tersesat. Kalau saya fair-fair aja. Nah, oke. Ibu pakai data baru lagi. Domba tersesat. Dari mana itu, Bu? Kan orang-orang Kristen suka bilang gitu. Bahkan juga di level juga Nah, domba tersesat, itu domba tersesat. dalil mentah. Silakan, Joseph. Oke, saya lanjut Bu. Terima kasih Bro Abana. Dengerin ya. Saya tanya sama orang Kristen 1.300 orang, kalian harus jujur dan netral. Pernah nggak manggil tetangga, saudara, sahabat, bahkan pacar atau mungkin pasangan suami istri yang masih dalam Islam atau di luar Kristen, domba tersesat sini kau. Ada yang kayak gitu. Ribet amat orang punya nama. Ribet amat. Gue punya temen namanya Putri, daripada gue panggil domba tersesat. Itu panjang Bu, butuh waktu ngucapin itu nggak efisien. Iya, kalau masa Tidak kalau pantas. mas itu Dengerin kan saya. kalau itu kan Sudah. Jangan berbicara dalam konteks yang tidak jelas, Bu. Ini bukan majelis taklim. Oke? Ibu kalau mau berbicara tidak jelas dalam konteks yang seperti yang Ibu lakukan, silahkan pergi ke majelis taklim. Kita pakai data, dengerin. Bu, kita fokus pada data. Jadi gini, diskusi itu harus step by step. Nggak bisa loncat. Dari step sini tiba-tiba loncat ke yang sana. Nggak, step by step. Ibu tadi kan mengutip Al-Baqarah ayat 7. Kita kejar di situ, Bu. Ibu mau memakai ayat ini untuk menjustifikasi bahwa ketika orang Kristen, betul kan, meminta dalil, Ibu katakan sebelumnya, mengutip ayat ini dengan mengatakan percuma diberikan dalil, orang Kristen akan tertutup. Teman-teman dengarkan sendiri kan perkataan Ibu tadi. iya memang akan tertutup, emang seperti itu. Oke. Sekarang saya tanya, Bu, yang bikin kita jadi tertutup itu siapa? Kalian sendiri karena tidak menghendaki. Tadi udah jawab benar. Namanya hidayah itu dicari. Kambing hitam. Gitu. Boleh Yang bikin tertutup, saya masih mendengar dan saya merekam, hidayah adalah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Kan Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Bukan atas pribadi setiap orang kafir. Allah yang mengunci. Jadi sebenarnya kita sedang membaca skenario drama loh. Sinetron Indosiar atau sinetron telenovela gitu. Membuat drama seolah-olah orang itu melakukan tindakan sesuatu tapi itu atas suruhan sutradara. Itu loh. Saya jadi aktor. Saya itu aktor berbayar nih. Saya mengikuti skenarionya Tuhan, kamu, ilah kamu. Itu loh, Bu. Iya, kan ini juga udah jelas juga. Mau memberi peringatan maupun tidak memberi peringatan sama saja. Mereka tetap ingkar, kan sama saja. Ya, berarti Jadi kan zamannya Nabi aja zaman. Oke, berarti kan Oke, artinya Allah gimana? adalah tukang pengunci, betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci bagi Ya, yang sudah susah Iya. gitu. Tapi mengunci Allah kan menerima taubat. berarti segala taubat sesuatu yang tidak hambanya. sejalan dengan Allah itu dikunci sama Allah, betul kan? Ya enggak juga. Artinya itu sudah kalau berdalil lagi, didakwain, sudah. sudah ada Bisa. bukti nyata, tetapi dia tetap mengingkari, ya sudah. Seperti zaman dulu minta Nabi Muhammad berbelah-bulan, sudah dikasih bukti nyata mukjizat Nabi, tetap aja sebagian orang tetap kafir, tetap mengingkari. Jadi percuma sebetulnya ya umat Islam di bawah juga kita berdebat sama orang Kristen tetap seperti itu sampai kapanpun. Dan Kristen kan mengakui katanya Yesus itu Tuhan. Bu, udah. Gitu, padahal jangan. Yesus itu saya tahu segala berdoa jawaban sendiri. persoalan Ibu mengenai jawaban apapun itu, jawabannya ada di Yesus saya tahu. Tapi sebelum kita ke Yesus, Bu, Ibu harus berani mempertanggungjawabkan seluruh narasi Ibu. Ibu bilang, kita percuma berdebat sama orang Islam. Kata siapa, Bu, percuma? Ya Allah, Bu, Ibu. Bu. Iya. Ibu familiar nggak dengan ayat ini? Intang surullaha. Yang gimana? Intang surullaha.
Coba buka surah Muhammad ayat 7, Bu. Bentar. Sekalian menunggu saya buka, saya juga pengen bertanya sebetulnya. Oke, silakan saja. Itu kan di Yohanes 5:30. Aku Katanya tidak kan dapat Yesus kan, berkata apapun dari diriku sendiri. Itu. Ya, nanti dijawab ya. iya, Itu udah basi. Nanti kita akan jawab setelah Ibu jawab yang satu ini dulu. Ini fresh. Silakan dibuka surah Muhammad ayat 7 kalau berkenan baca surat Arab. Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tasurullah yang surukum. Udah itu kan? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Ibu agama baca Allah. Al-Quran kayak ogah-ogahan begitu. Ibu Islam bukan sih? Saya khawatir nih ternyata nyamar. Nanti saya minta dipertanggungjawabkan. Ini yang dibaca nih. Suami baca. Yang benar baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Oke. Apa seterusnya Ibu baca? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Baca agama dulu. Allah, niscaya Dia akan Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Masa nggak mau dibenar? firman-Nya. Terus apa terjemahannya? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Oke, saya jelaskan. Jadi ayat ini tuh berisi, Yang dijelasin dulu. ya, Itu kan baca terjemahan yang ada di dalam kurung. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong dalam kurung agama Allah. Padahal bahasa aslinya, jika kamu menolong Allah. In tansurullaha. Bu, tahu arti bahasa Arabnya agama apa? ya saya tahu, tapi kan itu kan beda. Bahasa Jadi Arab agama apa? Al-Quran Bahasa itu Arab ada agama tafsiran apa? juga. Bahasa Jadi Arab ada agama. makna tersembunyi. Bahasa Arab agama. Kamu tuh nggak bakal paham, kafir. Saya paham. Oh, malah nyebut nggak usah kejang-kejang. Bahasa Arabnya agama itu din. Ada dalil dalam Al-Quran. Bahasa Arab sama bahasa Al-Quran itu berbeda, walaupun sama. Siapa yang bilang bahasa Al-Quran sama? Unmute mulu, mau ngomong di unmute, mau ngomong di. Bukan di unmute, di mute. Kalau di unmute justru Ibu bisa ngomong. Bu, udah diem dulu. Saya giliran saya ngomong supaya Ibu jangan ngebual terus di sini, ya. Bu harus tahu nasib Ibu nanti sesuai dengan hadis karena Ibu dikatakan wanita itu akalnya, otaknya itu separoh. Nanti nasib Ibu dipertanyakan. Dengarkan dulu. Ketika berbicara mengenai ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, ya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, tidak ada kata din di situ, tidak ada kata agama di situ. Karena agama bahasa Arabnya din sesuai dengan dalil. La iqraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jikalau memang terjemahannya jika kamu menolong agama Allah, harusnya bahasa aslinya ada din. Tapi ini tansurullaha, surullaha. Itu kata Allah diikat dengan tansurullah. Makanya dibacanya tansurullah, bukan tansur Allah. Betul nggak? Itu nggak usah dari ikan berenang kan? Islam. Nah, sekarang saya tanya, sesuai dengan perkataan Ibu, makanya Islam yang dibawa, Islam yang di sini nggak usah naik, nggak usah ngejelasin karena percuma. Ibu telah menistakan Allah. Sebab Allah telah berfirman. Bukan menistakan Allah, kamu juga sotoy. Allah kan sudah berfirman, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Masa Ibu nggak mau menolong Allah? Ini namanya, ini artinya apa? Menolong dengan mengharapkan imbalan. Ih, parah. Dengerin dah. Kamu dengerin Dengerin, jangan dengerin cerita. Males dengerin cerita mulu. Ini kan katanya nih. Kamu dengerin namanya pendeta Sarah Anthony dah, pendeta Sarah. Allah akan menolongmu. Harusnya kebalikan. Harusnya Allah menolong kita. Harusnya Tuhan menolong kita lebih dahulu. Tuhan selalu menolongku. Bukan kita yang menolong. Dengerin. Ternyata kalau setiap orang Islam bilang, kenapa Yesus nggak kalian tolong? Wah, karena ini dah. Perlu harusnya belajar dari pendetanya. Pendeta aja mengakuin. Kamu tuh bersyukur. Orang minoritas tinggal di mayoritas. Sayur aja jangan ngegosip di sini. Ya, maaf ya untuk Ibu tadi tidak kelas untuk maaf ya. Kata din ya
Kata din itu sebagai penegas dari nominal agama. Dalam ayat yang Ibu katakan tadi, itu kata din tidak ada. Ya, tansurullah. Tuh, menolong Allah, bukan din tansurullah. Menolong agama Allah, itu beda. Ya, hati-hati. Satu kata, satu iota, satu frase, satu kalimat saja berbeda bunyi, semuanya akan berbeda. Ya. Kita kalau menyampaikan sesuatu via chat, via tulisan, itu kan kadang bikin salah paham orang kan. Kalau titik komanya tidak sesuai, penempatannya tidak, itu bahasa Indonesia loh. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Ya, apalagi ini kitab yang katanya suci. Masa saking sucinya masa harus diterjemahkan dengan bahasa dalam kurung untuk memahami maksudnya apa, untuk menegaskan ulang. Loh, apa bedanya saya sedang ngirim pesan dengan teman saya yang sekarang fitur chat di WhatsApp, di Line, atau dimanapun, di iMessage, sudah ada fitur editnya. Masa harus begitu dulu? Aneh ini. Betul tidak? Betul tidak teman-teman? Ya, kalau kita salah kirim, entah itu typo, entah itu kurang kata apa, misalkan kita sudah keburu kirim, iya. Nah, kita kan sudah ada fitur edit. Masa kayak gitu? Jangan-jangan fitur-fitur yang sekarang ada di WhatsApp, di iMessage, di Line, ya, bahkan Instagram itu terinspirasi dari kitab mereka. Ya, kita lanjut ya. Sumpah ini live pemecah agama, jangan begitu. Nanti saya tunjukkan dalilnya agamamu terpecah oleh nabimu sendiri. Nanti kamu nggak bisa jawab kayak ibu tadi, kayak bapak tadi. Kamu bingung kamu. Ya, jangan kayak gitu loh. Kan ada hadisnya. Ada hadisnya loh. Bahwa orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Siapa yang katakan itu? Joseph? No. I didn't say that. Siapa yang ngomong itu? Muhammad, your prophet. Ya, bukan saya. Gitu. Jadi kalau dibilang pemecah agama, saya nggak ngelakuin loh. Nabimu duluan. Orang yang dia bilang, umatku terpecah. Dia bilang kok. Shalom Mbak Im. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dari Islam atau dari Kristen? Muslim. Muslim. Oke, silakan bro, open cam, bisa open cam ya. Silakan. Aduh. Maaf, saya lagi buka baju. Tunggu ya. Ya, kebiasaan, ada yang baru bangun tidur, ada yang nggak pakai baju, ada yang ini, kamu nggak tahu ya. Iya, saya tergelitik dengan bahasamu tadi. Tergelitik, ya nggak usah bilang karena kata-kata saya, mungkin kamu digelitik sama jin, bukankah di dalam hadis jelas kok, setiap manusia kecuali Isa bin Maryam sudah tersentuh Satan sejak dalam kandungan, sejak janinnya. Makanya perlu ya baptisan bayi, karena ada seorang yang mengaku sebagai nabi bilang bahwa manusia sejak awal dikandung disentuh sama Satan. Serem sekali ya. Ada jin korin segala macam. Aduh Tuhan, ampuni, puji Tuhan, saya telah diselamatkan. Gak ada konsep-konsep begitu. Gak ada jin korin ya di dalam kekristenan, yang ada guardian angel, malaikat pelindung. Memang ini mereka suka sekali mendistorsikan, memutarbalikkan kebenaran. Kok jin korin? Yang ada itu malaikat pelindung, guardian angel. Kok jin korin? Aneh kali kau. Silakan buka kameranya. Sudah belum pakai bajunya? Lama kali kau kumpul pakai baju. Nggak bisa bukan? Bisa lah buka kameranya. Siapa yang bilang ente murtad mikirin perut nih? Badan jadi begini mikirin perut. Gue lagi cutting, bukan lagi bulking. Udah selesai Islam. Apa yang mikirin perut? Saya lagi cutting kok. Aduh, Islam ada aja. Joseph, saya hanya sampai jam 5 saja ya. Saya nanti harus ke paroki. Oke, siap brother. Siap. Oke. Thank you ya. Nggak apa-apa. Teman-teman bantu follow ya. Ini teman saya, rekan saya sekaligus moderator saya. Sebenarnya ada moderator yang lain di bawah, cuman mereka nggak seberani beliau untuk naik. Dia di bawah aja, mantau di bawah moderator lain. Nah, silakan. Siap Pak. Pakai batik mau ke gereja ya besok? Masih besok hari Minggu. Kalau mau misa Sabtu sore. Maaf, sebenarnya ibadahnya kan Sabtu, bukan hari Minggu. Ke gereja Sabtu ada Pak, Bapak keluar. Ada misa Sabtu, misa harian Senin sampai Jumat pun ada. Makanya saya bilang Bapak keluar. Pegaul, pergi ke gereja. Jangan anti dengan gereja. Nggak usah masuk, maksudnya lihat pelang, papan.
nama gerejanya. Gereja Katolik ada jadwal ibadahnya. Misa harian Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Misa mingguan hari Sabtu jam 16.30, jam 19.00. Bapak sih nggak tahu. Kamu kayaknya mengikuti budaya Islam kamu kok. Mengikuti Islam. Datang belakangan mau diikutin, kocak. Tipikal yang kalau misalkan ini ya, tipikal yang kalau misalkan ketahuan sama guru nyontek nih. Joseph, kamu kok jawabannya sama kayak dia? Siapa yang benar ini? Oh, ini saya Bu yang benar, soalnya saya mengumpulkan duluan. Dia memang nyontek saya memang. Tapi dia mengklaim, enggak Bu, si Joseph yang benar. Nah, itu dia itu. Datang belakangan. Dia yang nyontek, kita yang dituduh. Emang benar playing victim memang. Udah gitu ya, orang Katolik itu tidak perlu ada pengeras suara. Wahai orang-orang Katolik, sekarang telah tiba waktunya untuk misa. Silakan orang Katolik ke gereja, nggak perlu. Kita 1 jam sebelumnya udah di gereja, udah penuh tuh, membludak. Ya, membludak nggak pakai speaker lah. Lu dipanggil-panggil dulu. Nyombongin diri kemana-mana, jumawa kita setiap hari, 5 kali sehari kita sholat ibadah. Tapi perlu diingetin. Diingetin pun yang datang emang penuh. Nggak pernah gue lihat masjid dekat rumah gue nih, dekat kosan saya, 2 biji 3 biji bereretan. Paling 3 orang 4 orang, itu pun yang udah lansia. Udahlah, nggak usah menghibur diri, saya tahu memang. Coba tanya sama teman-teman lingkungannya, ada rumah ibadah mereka, betul nggak omongan saya? Coba longok aja dikit, berapa banyak orang yang sholat? Paling 1 baris 2 baris, itu pun hanya di saat-saat tertentu. Nggak 5 waktunya rame. Dan bohong. Ya. Kalau di kami Pak, kita punya namanya 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Salah satunya kuduskanlah hari Minggu dan rayakanlah Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disetarakan. Kita sudah tahu itu sebagai orang Kristen, apalagi orang Katolik. Ya. Dan itu tidak perlu lagi diingatin berulang-ulang gitu. Menerimakan sakramen tobat itu sudah kami tahu. Minimal sekali atau 2 kali dalam setahun kami tahu. Ya. Nggak perlu diumumin, saudara-saudara saatnya sakramen tobat, saudara-saudara saatnya pantang dan puasa. Orang Katolik nggak kayak gitu. Kalau kami orang Kristen, inilah perbedaan antara iman kami dengan iman kalian. Mereka selalu jumawa, bukan hanya masalah ibadah. Mereka selalu jumawa. Kami diatur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada dalilnya, ada. Guys, secara tidak langsung mereka mau mendiskreditkan harkat dan martabat kita sebagai manusia yang Tuhan Allah berikan hati nurani dan akal pikiran untuk bisa berpikir dan untuk bisa secara hati memilih pilihan kita dan bertanggung jawab atas keputusan kita. Seolah-olah kita ini terkerangkeng dengan aturan-aturan. Sehingga kita secara tidak langsung dianggap tidak becus untuk mengurus diri kita sendiri. Tuh. Ya, silakan Pak bertanya. Saya sudah selesai ceramahnya. Soalnya hari Jumat udah kemarin. Sekarang udah hari Sabtu. Silakan bertanya. Iya, saya mau tanya. Kalau memang Yesus sama Isa itu menurut kamu oknum yang sama atau tidak? Yesus dan Isa dalam Al-Quran sudah jelas beda. Yesus Kristus di Alkitab dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran jelas berbeda, Pak. Kenapa? Tapi kenapa apologet kalian banyak yang bilang kalau Isa sama Yesus itu sama? Makanya dengerin kalau orang lagi ngomong dan pahami kalimatnya. Saya bilang apa? Yesus Kristus dan Isa yang di Al-Quran itu berbeda. Bukan Yesus Kristus dan Isa secara bahasa. Kalau secara bahasa kita sebut Yesus Kristus di Indonesia. Di luar negeri sebutnya nggak pakai Y, pakainya J. Sehingga penyebutannya Jesus Christ. Di Arab nggak ada J, adanya Y. Tapi bukan ada Y dan E, adanya alif. Kan Bapak orang Islam. Yasu'a al-Masih. Nggak ada di Al-Quran tuh Yesus, nggak ada. Ya emang nggak ada. Orang Islam memang pengen nyontek, plagiat, tapi nggak becus parafrasenya. Jadi kalau misalkan dicek di Turnitin masih tinggi levelnya. Parafrasenya paling cuma sekian %. Bapak ketawa-tawa gitu, saya jadi bingung loh. Bapak sebenarnya Kristen atau Islam sih? Kok Bapak mengetawakan? Allahu Akbar. Bapak jadi setuju? Oh, dia baru bangun tidur ini, benar. Efek orang baru bangun tidur ini, seperti ini. Ya. Tolong host di-mute kan, di-mute. Tolong host di-mute. Astagfirullahaladzim. Iya, ini efek membentur-benturkan kepala 5 kali sehari. Saya rasa udahlah turun aja lah, saya takut ketularan.
Ya, jadi udah jelas ya tadi ya dari orang ini tadi ya. Pertanyaannya saja Nggak sudah jelas. jelas ya, sudah sangat jelas. Yesus Iya. Kristus dan Isa itu samakah? Saya bilang ya, Yosef sudah mengatakan Yesus Kristus di Alkitab, Isa Al-Masih di Al-Quran. Itu aja udah beda. Sudah terjelaskan di situ kan? Dan dia tidak mendengar, tidak mengupingi apa yang dikatakan oleh Yosef. Artinya apa? Orang ini baru bangun tidur. Jadi kalau secara bahasa nggak jadi masalah. Contoh, kalau nama saya ini kan Joseph, pakai J. Ini kan penyebutan orang luar. Coba tanya, betul nggak secara Inggris, bahasa Inggris nama Joseph ini gini. Tapi kalau secara Indonesia mungkin akan menyerap lebih ke bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu jadinya Yusuf. Yusuf. Atau kalau ada lagi bahasa Arab seperti Lebanon, mungkin yang Maronit, mereka akan bilang Yosef. Yosef gitu. Ya, itu penyebutan nama nggak jadi masalah. Itu namanya yang dimaksud dengan phonetic correspondent. Tapi kalau sampai pribadinya berbeda secara kitab, ya itu baru berbeda. Kalau penyebutan nama nggak jadi masalah, mengerti Islam sampai di sini. Jadi kalau teman-teman nanya, kenapa ada gereja Isa Masih? Kenapa? Nah, itu secara linguistik. Bukan secara artinya kami membenarkan posisi kalian yang sedang menceritakan sosok yang ingin disamakan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kami sudah sepakat. Kami mengakui bahwa hanya di dalam Alkitab kesaksian para rasul Yesus itu diberitakan. Dengan tradisi lisan dan tradisi tertulis dengan pengajaran gereja tentunya. Bukan dari kitab kalian yang datangnya abad ke-7. Itu pun prosesnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu turunnya. Dikompilnya ratusan tahun lagi setelahnya. Begitu ya. Jadi jangan samakan dengan Alkitab. Alkitab itu kesaksian asli para rasul yang bertemu, berjumpa, dan mengalami kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, Yohanes itu murid langsung Tuhan kita Yesus Kristus. Markus, Matius, Lukas, jangan kamu pikir meskipun mereka, misal katakan mereka sering berasumsi, Matius, Markus, Lukas, nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak secara urutan, Yohanes paling terakhir, artinya ketika mereka menuliskan tentang Yesus, Yohanes ada, Yohanes yang saksi mata hidup itu akan mengkonfirmasi. Makanya ada sebutan 3 Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yohanes melihat Matius, Markus, Lukas sudah menceritakan tentang sesuatu sehingga Yohanes menceritakan dari sudut pandang yang berbeda. Makanya Injil Yohanes menekankan dualitas Yesus. Kristologinya sangat jelas. Saya tadi sempat lihat ada VT lewat dari Goldian atau siapa gitu yang anak Muhammadiyah itu, Universitas Muhammadiyah. Dia bilang katanya, ini saya baca dari Dead Sea Scroll katanya dalam Injil Sinoptik dan Injil Yohanes ditemukan perbedaan. Ya iyalah ngaco, orang yang nulis aja udah berbeda. Kemudian, yang Injil Yohanes lebih menekankan dualitas. Nah, itulah sudut pandang Yohanes, ingin menekankan apa yang belum ada di dalam Matius, Markus, Lukas. Sehingga penekanannya, permulaan Injil menekankan Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Kalau sama namanya bukan kesaksian orang yang berbeda. Kalau sama namanya plagiat Islam. Aduh, ini pola pikir sederhana aja mereka macet. Kenapa Injil Lukas berbeda? Kenapa Injil Matius berbeda? Kenapa Injil Yohanes berbeda? Karena yang nulis beda-beda orang. Dan mereka lengkap, saling melengkapi. Nanti kamu bayangkan, silsilah Matius, silsilah Lukas. Lukas menuliskan silsilah dari sisi ini. Matius silsilah dari ini. Kemudian Yohanes menuliskan dualitas Yesus, menekankan kristologinya lebih dalam. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Silakan. Ya. Oke. Ya, saya habis ini turun ya, izin turun ya, karena ada dekat waktunya. Oke, silakan, Bro. Ya, jadi gini ya, Bro Joseph ya. Saya sedikit saja, tidak banyak. Silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Bro Joseph tadi ya. Setiap redaksi, penulisan, lebih-lebih semua dokumen-dokumen di dalam Alkitab milik orang Kristiani itu berbeda orang. Artinya apa? Ada banyak dimensi yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Yang pertama, saksi mata yang masih hidup. Saksi mata terdekat yang menyaksikan secara langsung di mana dan kapan di masa itu orang itu masih sezaman dengan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemberitaan secara lisan. Dari satu berita kepada berita yang lain, itu semua pasti akan mengacu kepada orang yang sama, yaitu siapa? Antara redaksi satu dengan redaksi yang lain, itu akan saling mengkomparasikan. Karena pemberitaan yang disampaikan oleh salah satu rasul kepada rasul yang lain, tidak akan pernah bertentangan. Artinya, isi kitab suci adalah komplementari, memperlengkapi, bukan substitusi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, oleh karena kesaksian dari para saksi mata yang masih hidup dan juga sudah dituliskan, itu artinya apa?
perkembangan pengajaran itu semakin luas sehingga banyak orang berusaha untuk menuliskan seringkas mungkin dan seruntut mungkin apa yang pernah Yesus katakan di dunia. Ya, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, ya. Lebih-lebih kalau saya pinjam sedikit kata Islam, sanad itu sangat berhubung antara dari satu rasul kepada para murid. Ya, Rasul Yohanes punya murid lagi, punya rekan lagi. Itu artinya apa? Sanadnya tidak terputus. Ya, redaksinya tidak putus di tengah jalan. Artinya semua dari rekan-rekan kerja dari para rasul, ya, yang bekerja sama dengan para rasul itu juga memberikan kesaksian yang sama bahwa di setiap redaksi dokumen-dokumen Alkitab yang dituliskan itu semua lebih-lebih di perjanjian baru itu semua ditujukan kepada satu, yaitu apa? Redaksi primer, kesaksian pertama yang berasal dari mana? Tulisan-tulisan para rasul melalui sanadnya, yaitu muridnya para rasul Yesus. Ke-12 itu dan 70 murid lebih-lebih. Ya. Jadi tidak ada yang namanya itu menggantikan, bukan. Tapi memperlengkapi apa yang sudah ada. Sehingga gereja sampai detik ini lebih-lebih Katolik itu hanya membahasakan ulang apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah dikatakan. Jadi tidak lagi yang namanya bertanya-tanya, bukan. Tetapi membahasakan ulang apa yang sudah pernah terjadi di masa yang lalu dan kita bahasakan lagi dengan dokumen-dokumen yang ada. Itu jelas ya, sudah sangat jelas. Final. Makanya Katolik adalah final. Jawaban semua yang ada, redaksi-redaksi yang dihimpun oleh para rasul itu sudah termaktum di dalam kitab dan sanad-sanad yang ada. Oke, itu aja dari saya. Saya izin turun ya. Terima kasih Bro Joseph. Saya harus ke paroki sore ini ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum Yeshua HaMashiach. Ya, shalom, Pater Salve. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa follow. Ya, terima kasih. Itu kuncinya di situ ya, bahwa kekristenan sudah final. Sampai kapanpun kalian otak-atik kalian uji dari sana dari sini, kekristenan itu sudah final. Ya, silakan teman-teman bantu follow ya. Kita lanjut ya. Terima kasih ya, Pater. Kita lanjut. Bentar. Kita lanjut ya teman-teman ya. Sebentar, sabar. Banyak Islam di bawah. Kalau ada orang Islam yang mau naik, silakan typing naik. Teman-teman yang baru bergabung, shalom, salve. Yang berkenan untuk tap-tap layar, silakan bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Supaya semakin banyak penonton dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terlebih-lebih dari mereka yang masih bergumul dengan apakah betul bahwa pilihan saya saat ini untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan ya. Kita doakan dan kita bawa mereka dalam doa. Terlebih kita juga doakan jangan lupa jiwa-jiwa yang memilih untuk meninggalkan Kristus, karena kita tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara dan kita harapkan sementara itu temporary itu juga teraplikasikan kepada keputusan saudara-saudari kita yang lebih meninggalkan Kristus. Kita percaya bahwa satu masa mereka akan kembali kepada Kristus dan kita akan menjadi satu kawanan domba yang dalam satu gembala. Ya, amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Jadi jangan dihakimi, kasihan ya. Saya sering bilang ya, biarkan itu menjadi salah satu renungan bagi mereka yang meninggalkan Kristus. Nantinya mereka akan merasa menyesal karena telah meninggalkan Kristus. Gitu. Jadi jangan mikir mereka, oh ini pilihan saya tepat karena saya dihakimi. Nah, jangan sampai seperti itu ya, karena kita nggak tahu pikiran mereka itu seperti apa. Naikinlah host Jans Muinte, kamu itu tidak request, ini baru saya invite. Jangan minta naikin tapi nggak request makanya nggak ada di requestan kok. Ya kita lanjut ya. Mana tadi kok turun? Pencet kali ya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman ada yang mau naik dari teman-teman Islam terlebih dahulu mungkin? Kalau ada teman-teman yang dari Islam mau diskusi mengenai konsep ketuhanan, mengenai keselamatan, apapun itu ya teman-teman ya. Shalom. Halo. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa di dalam kasih Kristus. Baik dari Islam atau Kristen bro? Aku mau tanya sama abang, boleh tak? Boleh. Bro sebelumnya dari Islam atau Kristen? Saya Islam. Oke, silakan bro, boleh open cam. Kenapa abang harus kaitkan dengan agama Islam? Agama di sini kan banyak di dunia ni. Oke. Hindu, Buddha. Oke. Kenapa harus Islam?
Ya, kenapa harus Islam? Karena lawan berbicara saya semuanya, hampir semuanya itu orang Kenapa Islam. harus Islam? Saya Jangan jadi provokator. dengerin saya, jangan pakai cara bagaimana Baginda berteriak di sini, dengerin. Apa yang dilakukan oleh saya adalah mirroring, dan itu karena jelas alasannya. Lawan berbicara saya Apanya agama. yang jelas? Apanya yang jelas? Lawan berbicara saya Islam. Dah, Coba kamu jelaskan. gak jelas, kamu mau bertanya atau mau ditanya? Kamu mau bertanya atau ditanya? Aku mau bertanya, kenapa harus kau kaitkan dengan Islam? Sudah dijawab, karena yang lawan berbicara saya, yang naik, semuanya rata-rata Islam, termasuk kamu, Fajar. Hah? Iya, kenapa enggak Hindu? Banyak orang-orang Hindu nonton. Karena nggak ada orang Hindu yang ngomong kayak kamu. Udah turun aja, nggak jelas nih si Fajar inilah. Kamu error otaknya. Yang provokator siapa coba? Saya tanya sama teman-teman secara jujur. Kenapa tiba-tiba bahas yang Hindu ada nonton banyak? Kamu dapat data dari mana? Sedangkan kalaupun bisa lihat penonton, nggak 1.100 itu bisa muncul semuanya. Dan inget, TikTok itu nggak ada kolom agama seperti KTP. Jadi yang provokator siapa? Saya tanya sama teman-teman. Provokator